dalam catatan sejarah. Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus yang menyebarkan virus wabah atau dia katakan sebagai armada bayangan menjadi musuh nomor 2 bagi kehidupan umat manusia setelah kemiskinan, dan salah satu wabah paling terkenal di awal abad belasan Masehi adalah Black Death atau maut hitam. Nama maut hitam umumnya dianggap sebagai masalah khas penyakit ini. Dengan menumpang armada tikus dan kutu, wabah dengan cepat menyebar ke seluruh Asia, Eropa, dan bahkan Afrika Utara. Hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun mencapai pesisir Samudra Atlantik. Lebih jauh lagi, Harari mengungkapkan antara 75 juta hingga 200 juta orang dinyatakan meninggal. Jumlah ini lebih dari seperempat penduduk Eurasia. Di Inggris, 4 dari 10 orang mati dan populasi berkurang dari 3,7 juta jiwa sebelum wabah menjadi 2,2 juta jiwa setelah wabah. Lebih mengejutkan lagi, yang disebut akral nekrosis, di mana kulit penderita menjadi hitam karena pendarahan subdermal. Tepat pada 1330 Masehi, di suatu tempat di Asia Timur atau Tengah, bakteri pembawa kutu Yersinia pestis mulai menginfeksi manusia yang digigit kutu. Di sana, kota Florencia, Italia, kalah separuh penduduknya. Dalam mukadimah sejarawan Muslim, Ibnu Khaldun juga menulis tentang penyakit itu. Yang terjangkit adalah peradaban di timur dan di barat. Penyakit destruktif yang menyebabkan bangsa-bangsa, menyebabkan punahnya populasi, yang menghabiskan banyak hal, yang baik dari peradaban dan memusnahkan. Sementara itu, menurut Ross Edan, sejarah di Universitas Negeri San Diego dalam petualangan Ibnu Battah, seorang musafir muslim abad 14, catatan kematian terus meningkat menjadi 2.000 orang per hari. Penduduk kalang kabut kegiatan kota sehari-hari terhenti. Sebelum sampai telinga Ibnu Battah pada 1346, malapetaka itu sudah menyerang Konstantinopel, menyebar ke Venesia dan Genoa. Di Sisilia dan Mesir, epidemi muncul hampir bersamaan, yaitu pada musim panas 1347. Tahun berikutnya, kapal-kapal pengangkut maut berlayar ke arah barat melalui Laut Tengah sambil melepaskan muatan di pelabuhan yang satu ke pelabuhan yang lain. Dan pelabuhan-pelabuhan iring-iringan keledai dan karavan-karavan unta memindahkan penyakit itu lagi ke pedalaman Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Paris dan Bordeaux, Barcelona dan Valencia, Tunis dan Kairo, Damaskus dan Aleppo juga memiliki dampak besar pada musim semi dan musim panas 1348 catatan Dun. Disiarkan penyakit menular itu bergerak ke lembah Delta Nil. Wabahnya menyerang Selat Inggris ke Kepulauan Inggris. Pelabuhan pada akhir 1350, serangan penyakit itu berhenti dengan sendirinya. Pada 5 Maret 1520, satu rombongan kecil kapal-kapal Spanyol bertolak meninggalkan Pulau Cuba dalam perjalanan menuju Meksiko. Kapal-kapal yang membawa 900 tentara Spanyol bersama kuda-kuda, senjata api, dan satu barang perang yang jauh lebih banyak di dalam baju ganti, yaitu virus cacar. Setelah mendarat di Meksiko, virus itu mulai berbiak dengan cepat di dalam, akhirnya meletup dari kulitnya dalam rupa ruam-ruam berlalu. Francisco yang menggigil ditidurkan di rumah keluarga pribumi Amerika di kota Campo Alam. Ia menulari anggota keluarga yang kemudian menulari tetangga-tetangganya. Tak kurang dari 10 hari, Campo Alam berubah menjadi lahan kuburan. Para pengungsi menanti penyakit itu dari Campeolan ke kota-kota terdekat. Pada September 1520, virus wabah ini telah mencapai lembah Meksiko, dan pada bulan Oktober melalui gerbang ibu kota Aztec, sebuah kota metropolitan megah berpenduduk 250.000 jiwa. Dalam kurun 2 bulan, sepertiga penduduknya musnah, termasuk Kaisar Aztec, Cuitlahuac. Pada Maret sebelum wabah, saat armada Spanyol tiba, penduduk Meksiko sekitar 22 juta jiwa. Pada akhir tahun yang sama, jumlah penduduknya menyisakan 14 juta jiwa yang masih hidup. Cacar barulah awal, saat para tuan baru dari Spanyol sedang sibuk memperkaya diri dan eksploitasi masyarakat pribumi. Gelombang maut, flu, kutu, dan berbagai penyakit menular lainnya menyerang Meksiko. Berganti pada 1580, jumlah penduduknya hingga 1 juta. 2 abad berselang, disepakati pada 18 Januari 1777, penjelajah Inggris bernama Kapten James Cook
mencapai kepulauan Hawaii yang berpenduduk setengah juta jiwa. Mereka hidup sepenuhnya dari Eropa dan Amerika, dan karena tak pernah terpapar penyakit dari Eropa maupun Amerika. Namun, Kapten James Cook dan rombongannya memperkenalkan flu pertama, tuberkulosis dan sifilis di Hawaii. Para pedagang Eropa berikutnya menambahkan tifus dan cacar. Pada 1853, hanya 70.000 orang yang selamat di Hawaii. Epidemi teruskan pembebasan juta jiwa sampai pindah abad ke-20. Pada Januari 1918, bala tentara di parit-parit Prancis bagian utara mulai banyak yang kehilangan nyawanya. Akibat satu galur flu yang sangat ganas yang dijuluki flu Spanyol, ribuan orang dinyatakan mati sebagai virus wabah tersebut. Virus dalam 2 dekade terakhir tercatat virus tidak pernah menyebar seperti SARS, MERS-CoV, Ebola dalam 2 edisi terakhir. Pada 16 November 2002, kasus pertama penyakit pernapasan terjadi di kota Foshan, Provinsi Guangdong, China. Saat itu, tenaga medis di Cina gagal memperbaiki jenis penyakit yang kemudian mewabah di dunia. Cina jadi titik tolak penyebaran sindrom pernafasan akut parah SARS ke lebih dari 25 negara di seluruh dunia. Virus SARS menular yang berkembang dari penampakan hewan seperti kelelawar kemudian menyebar ke hewan lainnya seperti kucing dan musang, lalu ditularkan ke manusia. SARS sangat menyita perhatian dunia sejak mulai muncul pada tahun 2002. Hingga 2003 virus ini meluas hingga 26 negara dan 8.000 kasus yang dipindahkan karena SARS dan membunuh lebih dari 800 orang di seluruh dunia. Begitu juga dengan MERS, sindrom pernafasan Timur Tengah. Virus yang pertama kali muncul di Arab Saudi pada 2012 ini juga menyerang seluruh pernapasan. Menurut laporan WHO, MERS menginfeksi ribuan orang di lebih dari 26 negara dan sekitar 35% orang memenangkan MERS meninggal. Sekitar 2.494 kasus disetujui terkait MERS, termasuk 858 sudah diterima dunia. Bagian mereka kasus MERS terjadi di Arab Saudi. Belum genap satu revolusi atau 10 tahun, dunia kembali dihebohkan virus yang juga menyerang saluran pernafasan. Virus jenis corona yang awalnya dinamakan 2019 nCoV, kemudian pada perkembangan COVID 2019 pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Seperti halnya siklus, namun tentu saja kita semua tidak menginginkan virus wabah karena sudah lulus akan berulang lagi di tahun-tahun ini. Lebih dari sekedar catatan sejarah yang sudah diterbitkan oleh para peneliti dan sejarawan, virus wabah tidak sedikit mengeliminasi manusia dari kehidupannya. Tetap waspada dan tetap diri.